Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kayaknya ini. Ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dong anak-anak Bapak. Jadi pas Bapak masuk itu harus disambut dengan semangat. Jadi kalau udah semangat, Bapak pun semangat gitu. Ya. Tadi belajar matematik, Pak. Oh, belajar matematik. Banyak sekali, Pak. Banyak rumus-rumus ya? Ya, Pak. Iya. Ya. Aljabar, Pak. Oke. Itu kita tinggalkan ya. Sekarang kita masuk pelajaran yang menyenangkan. Nah, oke. Oke. Ya baik, anak-anakku sekalian, ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ya, karena Bapak masuk jam kedua ya. Alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada Tuhan yang Maha Kuasa supaya diberikan kemudahan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita menerima pembelajaran dengan baik. Oleh karena itu Bapak minta kepada ketua kelas ya, ketua kelas untuk menyiapkan dan berdoa. Ya, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada jam kedua ini, mari kita awali pembelajaran dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Kita ucapkan kepada ketua kelas ya, Rahmi Fatmalia ya. Ya, mudah-mudahan apapun yang kita minta kepada Tuhan yang Maha Kuasa dijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi lebih baik ke depannya, Nak ya. Oke, tolong didengarkan, Bapak akan mengambil absen ya. Tolong suaranya yang keras, telinga Bapak agak kena dikit ini ya. Kemudian angkat tangannya ya. Yang pertama Rahmi ya, Rahmi Fatmalia. Iya bagus, ketua kelas ya. Hadir. Ya bagus, suaranya yang keras. Ini semangat 45 ini. Ya. Irfan yang enggak hadir, Pak. Iya, nanti satu-satu ya, Bapak absen dulu ya. Oh ya, Pak. Ya. Gusni. Bapak hadir. Ya Gusni ya. Yang kemudian Fitrianti Novimar ya. Hadir, Pak. Oh hadir ya, oke ya. Diperhatikan ya Nak ya absennya, Bapak mengambil absen ini. Kemudian selanjutnya Evi Sonita. Hadir, Pak. Des Murni. Hadir, Pak. Saya mau permisi, Pak. Ya silakan. Jangan lama-lama ya, jangan lama-lama. Paling lama berapa, Pak? 5 menit lah, 5 menit paling lama. Ya, 5 menit. Permisi ya, Pak. Ya, jangan lama-lama, Ya. Rita Elviana. Hadir, Pak. Ya. Irfan mana? Pak. Apa lagi dia? Pak, enggak ada suratnya itu, Pak. Enggak ada ya. Ketua kelas tidak ada surat. Enggak, Pak. Irfan itu beberapa kali terlambat juga, Pak. Oh, memang begitu ya kebiasaan Irfan ini ya. 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 Sudah diingatkan itu, Pak, sebagai ketua kita udah mengingatkan tapi ya. Tolong nanti ya ketua kelas dan teman-teman yang lain kalau misalnya teman kalian Irfan ini sudah sering kali absen, nanti dikasih tahu sama wali kelas ya, kelas ya. Dilapor sama wali kelas, Pak. Ya. Nah, kemudian Evitria mana? Evitria mana orangnya ini? Keluar. Hadir, Pak, hadir. Iya. Tekan yang itu, ya. Mas. Awak kan ngirim Kemudian Rauda. Hadir, Pak. Oke. Iya, potong kalau kiri. Kelas kita ini cuma satu yang ganteng ya. Selebihnya cantik-cantik. Udah, tolong di-unmute. Baik, anak-anak sekalian, tolong diperhatikan ya, Nak. Pagi hari ini sebelum Ananda datang ke sekolah, sudah sarapan atau sudah mempersiapkan diri dengan baik? Bagaimana?
Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Ya, Pak. Pak. Itu Lydia rumahnya ini jauh dari sekolah ini, 5 kilo dia jalan kaki. Sudah sarapan tadi, Nak? Sudah, Pak. Sudah makan lontong tadi, Pak. Iya. Harus sarapan Lydia ya, nanti Lydia tambah kurus ya. Iya. Nanti enggak kuat berjalannya Lydia ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, semuanya. Fitrianti begitu juga, rumah jauh-jauh ini, jalan kaki ini. Enggak ada kendaraan kita ini di kampung kita ini. Nah, jadi jalan kaki, jadi harus mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk pergi ke sekolah. Enak ya? Oke. Baik, supaya pembelajaran kita pagi hari ini lebih semangat dan lebih menumbuhkan rasa cinta kita terhadap Pancasila, karena itu sangat penting sekali dalam kehidupan bernegara kita. Alangkah baiknya kita mencoba memutar sebuah lagu ya yang bisa menggugah semangat kita menjadi manusia Pancasila yang baik ya. Ya, mungkin Bapak minta tolong ya sama salah satu anak-anak Bapak. Ya, Rahmi lah ya, Rahmi. Ya, Ketua Pak. kelas. Ya, Pak. Tolong diputarkan lagu yang Bapak apa itu, Nak? Yang Bapak apa itu? Bapak pilih. Ya, Pak. Ya, disimak ya, kawan perlu bernyanyi bersama-sama dengan penuh semangat. Ya. Pak. Ya. Dan bukalah matamu Nyanyi, Nak, Bu. saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntun. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita nanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas kalau silanya. kita jaga Indonesia. Dalam perbedaan, tantangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Generasi emas itu dan harus beriman memberikan prestasi. Kita Belajar Pancasila. Boleh angkat tangannya, anak-anakku. Boleh angkat tangannya ya, biar lebih semangat. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila. Harus Silanya. Pancasila. Ayo kita jaga Untuk Indonesia. Oke. Ya, oke. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Yang keras untuk kita semua. Oke ya. Oke, terima kasih anakku Rahmi Fatmalia telah membantu Bapak untuk memutarkan sebuah video lagu ya yang sangat menyemangati kita semua. Nah, mudah-mudahan sesuai dengan lirik yang ada dalam lagu tersebut ya, kita menjadi
warga negara yang sangat Pancasilais. Kita bernafas dengan sila-silanya. Nah, gitu. Mudah-mudahan ya nak ya. Nah, oke. Baik anak-anakku sekalian, kita tadi sudah menyaksikan tayangan video yang sangat menyemangati kita. Mudah-mudahan lebih menumbuhkan keinginan tahun kita untuk belajar lebih baik lagi ya nak ya, menjadi Pancasila yang baik. Nah, oke. Baik Ananda sekalian ya. Pembelajaran kita pada minggu lalu yaitu mengenai Pancasila ya, tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Jadi sesuai dengan lagu tadi, Pancasila, perumusan dan penetapan Pancasila. Kita bernapas dengan sila-silanya. Jadi di dalam kehidupan kita itu bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kita tidak akan luput dari yang namanya Pancasila, ya, Pancasila. Setiap sila itu mempunyai kandungan makna, ya, yang tentunya berbeda-beda. Dan semua itu jika kita laksanakan, kita akan menjadi warga negara yang baik. Ya, baik anak-anakku sekalian, sesuai dengan pelajaran kita minggu lalu, kemudian pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai norma ya, mengenai norma dalam kehidupan bermasyarakat ya, norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kalau kita lihat kaitannya anak-anakku sekalian, siapa yang tahu ada kaitannya nak? Pancasila tentang apa namanya Pancasila dengan norma-norma, ada nggak kaitannya? Ada yang tahu nak? Boleh tunjuk tangan? Bapak kasih apresiasi ini kalau misalnya ada yang aktif dalam pembelajaran Bapak. Jawab saja, kalau salah enggak apa-apa. Bapak enggak makan orang kok. Ada? Tidak ada ya? Ya, silakan Evi Sonita. Ya, silakan nak. Ya Pak, tapi kalau salah Anda marah Pak ya? Oh enggak, Bapak enggak pemarah. Ya, silakan. Ya, jadi kaitan antara Pancasila dengan norma. Jadi norma-norma yang ada di dalam masyarakat itu bersumber dari Pancasila, Pak. Iya, tepuk tangan dulu semuanya. Tepuk tangan dulu. Ya, bagus ya. Memang Evi Sonita ini memang bagus ya. Bapak tadi udah bilang tadi, memang apresiasi ini buat Evi Sonita. Ya, mudah-mudahan kamu besok lebih baik lagi ya, anak-anakku ini lebih baik lagi ke depannya. Kemarin dia juara 1, Pak. Juara 1 dia. Ya, Evi Sonita memang juara 1. Jadi malu saya Rita. Yang lain jangan mau kalah ya anak-anakku ya. Walaupun misalnya sekarang Evi Sonita yang juara 1, besok-besok Rita Elviana lagi yang juara 1 dan yang lain-lain sebagainya. Jadi berlomba untuk menjadi juara. Gitu. Ya nak ya. Nah, kemudian ya seperti yang diutarakan oleh teman kalian tadi, teman Ananda tadi, Evi Sonita ya, bahwasanya kaitan antara Pancasila dan norma itu saling berkaitan ya. Bahwasanya apa? Di dalam norma itu anak-anakku ya, norma itu kalau norma itu berasal dari bahasa Belanda ya, yang mana katanya itu norm ya, norm, 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 dari bahasa Belanda. Apa artinya? Artinya adalah patokan atau pedoman. Itu artinya patokan atau pedoman. Nah, kalau kita lihat pengertian secara KBBI-nya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma itu merupakan pedoman ya, atau aturan-aturan ya, aturan-aturan ataupun pedoman. Ketentuan bisa juga yang mengikat ya. Itu menurut KBBI. Nah, apa hubungannya dengan Pancasila, Pak? Hubungannya tentu jelas ada ya. Di mana di dalam sebuah masyarakat berbangsa dan bernegara itu dalam membuat aturan ataupun ketentuan itu tidak boleh melanggar ataupun menyimpang dari ketentuan Pancasila. Ya. Mana Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Dalam penentuan ataupun pembuatan aturan-aturan itu tidak boleh menyimpang dari Pancasila. Ya. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai lebih jauh lagi pembelajaran kita hari ini, ya, Bapak akan memberitahukan kepada anak-anak sekalian mengenai KD, ya, KD untuk pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan
Ananda Rahmi bantu Bapak ya. Ayah, silakan dilihat anak-anakku sekalian bahwasanya pembelajaran kita yaitu materi kita pada hari ini tentang norma. Adapun kompetensi dasarnya yang pertama menghargai norma-norma keadilan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, 2.2, mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Nah, itu KD-nya. Sementara tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah melalui serangkaian kegiatan pembelajaran tentang perilaku norma dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan siswa memiliki sikap tenggang rasa, peduli, bertanggung jawab, dan bekerja sama dalam masyarakat dengan baik. Ya. Kemudian selanjutnya melalui kegiatan menonton video, nanti Bapak akan menayangkan video, ya. Peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan karakteristik sikap perilaku ketaatan terhadap norma dengan baik. Nah, setelah berdiskusi, nanti Bapak akan membagi Ananda semua menjadi beberapa kelompok, ya. Nah, setelah berdiskusi bersama peserta didik dan guru dapat menentukan alternatif, ya, pemecahan masalah tentang pelanggaran norma dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Jadi jelas ya anak-anak ya semuanya ya. Nah, kemudian Bapak secara gambaran umumnya saja ya akan menyampaikan apa manfaat dari mempelajari norma itu. Ada yang tahu nak manfaatnya? Sebelum kita ulas lebih dalam, lebih jauh. Ada mungkin yang tahu? Ada pernah dengar atau baca buku mungkin? Agar adanya keteraturan hidup, Pak. Ah ya, bagus Lydia. Ya, tepuk tangan dulu buat Lydia. Memang pintar anak-anakku ini. Ada yang lain lagi nak yang bisa menambahkan? Ada mungkin yang lain? Tidak ada? Pak, ya okay. Pak. Apa nak? Supaya hidup kita selaras dan seimbang Pak di tengah masyarakat. Ah iya betul ya, oke ya. Betul itu Desmurni. Jadi apapun yang apa-apa yang disampaikan oleh teman Ananda tadi, baik itu Lydia, kemudian Desmurni, itu sama-sama betul ya. Jadi manfaat dari kita mempelajari norma pada hari ini yaitu supaya apa? Supaya tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara menjadi tertib, aman, rukun dan damai. Kenapa begitu? Ada yang mungkin timbul pertanyaan? Kenapa begitu? Harus pakai norma Pak? Ya, karena kalau misalnya kita tidak diikat oleh norma, tidak diatur oleh norma, coba kita bayangkan anak-anakku sekalian, berapa ratus juta penduduk Indonesia itu. Tentu mempunyai keinginan dan keperluan masing-masing. Nah, supaya tidak melanggar hak-hak orang lain, makanya diatur dengan adanya norma. Jelas ya nak ya? Nah, oke. Nah, kemudian Bapak ingin Ananda semua ya menyaksikan video ya, video yang Bapak bilang tadi supaya Ananda semua bisa mengamati apa-apa pelanggaran tentang norma, kemudian di lingkungan mana terjadinya. Ya, jadi tolong diamati anak-anakku sekalian ya sebelum Bapak nanti bagi Ananda semua menjadi beberapa kelompok. Ya, silakan. Ananda Rahmi, tolong nak. Ya. Lebih dibesarkan suaranya nak. Tunggu sebentar, Pak. Ah ya. Oke. Ya, sabar ya nak ya. Ada terdengar suara? Sudah. Ya.
Tolong diperhatikan ya nak ya, tolong diperhatikan. Ini pelanggaran norma apa? Pelanggaran norma apa? Ya. 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 Oke. Kayak di stop Rahmi videonya. Ya, oke anak ya. Sudah mengamati kan semuanya anak-anakku tentang video tadi? Sudah ya? Sudah ya? Sudah, Pak. Ah, ya. Oke. Bapak yakin dan percaya Ananda semua sudah menonton, mengamati video yang Bapak tayangkan tadi ya. Nah, jadi Bapak akan membagi Ananda semua ya menjadi 4 kelompok ya nak. Jadi setelah Bapak bagi nanti kelompoknya masing-masing, duduk di kelompoknya masing-masing. Ya, yang pertama kelompok yang satu namanya Rahmi, Gusni, Fitrianti Novimar, itu kelompok pertama. Ya, yang akan dibahasnya adalah norma agama, ya, norma agama. Kemudian yang kedua, kelompok kedua, yaitu Lydia, Rita Elviana, kemudian Irfan, ya, Irfan. Nah, kemudian yang ketiga, yang kelompok dua tadi norma kesopanan ya nak ya, norma kesopanan, ya. Kemudian kelompok yang ketiga, yaitu Evi Sonita dan Desmurni, membahas tentang norma kesusilaan. Dan yang kelompok terakhir yaitu Evitria dan Raudah. Nah, norma yang akan dibahas adalah norma hukum. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, ya sebelum duduk di kelompok masing-masing, ya Bapak akan memberikan tugas ataupun apa-apa yang dikerjakan di dalam kelompok tersebut. Jadi yang harus diamati tadi, yang harus dikerjakan adalah tolong diidentifikasi pelanggaran norma yang terjadi di tayangan video tadi, ya. Nah, contoh norma agama misalnya kan. Nah, kemudian terjadi dalam lingkungan mana, nah, kemudian solusinya bagaimana, nah, begitu. Itu contohnya ya. Nah, jadi bisa mengerti anak-anakku sekalian? Bisa, ya? Pak. Ya, Bapak harapkan semua sudah mengerti, dan silakan Bapak perbolehkan atau persilakan untuk duduk di kelompok masing-masing. Untuk kelompok pertama bisa di bagian depan ya, bagian depan sebelah kanan ya. Nah, kemudian yang bagian kelompok 2 itu bagian depan sebelah kiri. Yang kelompok 3 di belakang sebelah kanan. Kemudian yang kelompok 4 itu di belakang bagian pojok kiri. Ya. Oke, Nak ya. Silakan bekerja ya. Berdiskusi dengan temannya, bertukar pikiran. Nah, kemudian setelah itu buat laporannya. Setelah buat laporan baru kita sajikan. Perwakilan nanti sajikan apa yang telah
dikerjakan di dalam kelompok. Ya, oke. Silakan Nak, Bapak kasih waktu 5 menit ya. Ya, silakan. Oke, sudah yang selesai anak-anakku semua? Sudah ya, sudah bisa kita tampilkan ya Nak ya. Ya, coba kelompok satu coba angkat tangan dulu. Kelompok satu coba angkat tangan dulu. Ah ya, kelompok satu itu ya. Kelompok dua, Lydia. Ya, Pak. Ya, ayo kelompok 2 Lydia ya, Rita dan Irfan ya, kelompok 2 itu. Nah, kelompok 3 Evi Sonita dan Desmurni. Ya, kelompok 4 Evi Tria Sagita dan Rauda. Ya, iya. Ya, bagaimana Nak? Sudah ada yang bisa Bisa menampilkan hasil kerja kelompoknya? Boleh? Atau kita minta untuk kelompok 1 duluan ya? Iya, itu kalau dari perwakilan kelompok kami tuh Fitrianti mau tampil tuh yang tentang norma agama, mau menyampaikan hasil diskusi kami. Ayo, boleh. Nah, boleh. Nanti saling menambahkan aja Nak ya mengenai norma agama ya. Kalau ada yang kurang temannya nanti ditambahkan saja. Ya, silakan Fitrianti Novimar. Bapak, Ya. kami sudah berdiskusi dalam kelompok 1 dengan hasil diskusi kami yang membahas tentang norma agama. Ya. Jadi norma agama itu adalah norma yang bersumberkan dari Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa ya Pak ya. Kemudian contohnya itu kita harus melaksanakan sholat, harus berpuasa, dilarang minum minuman keras, dilarang mencuri. Nah, itu hasil dari kelompok 1 Pak. Iya. Kemudian kalau bentuk pelanggarannya bagaimana Nak? Ada enggak bentuk pelanggaran di situ? Iya Bentuk Pak. pelanggaran, ya terus Ami. Ya, kalau Ya. bentuk pelanggaran seperti yang disampaikan teman tadi Pak, tidak melaksanakan sholat tepat waktu, tidak berpuasa kalau sebagai umat Muslim ya Pak, kemudian melawan kepada orang tua, itu adalah bentuk-bentuk pelanggaran dari norma agama Pak. Dan sanksinya langsung Tuhan yang memberikan, dan di akhir hidup kita nanti, maksudnya di akhirat nanti akan kita terima ganjarannya gitu Pak. Iya, oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok norma agama ya Nak ya. Nah, jadi betul ya apa yang disampaikan oleh teman-teman Ananda semua, baik itu Fitrianti Novimar maupun Rahmi Fatmalia ya. Jadi norma agama itu bentuk-bentuknya atau contoh-contohnya itu menyangkut tentang ketuhanan ya, ketuhanan, beribadah Tuhan, mengabdi pada bakti kepada orang tua, itu bentuk-bentuk contoh dari norma agama, dan banyak lagi yang lainnya ya. Nah, kemudian pelanggarannya bagaimana Pak? Pelanggarannya ya dibalikkan saja gitu. Nah, itu. Nah, jadi itu yang kelompok pertama ya. Nah, untuk menyingkat waktu kita ya, langsung saja mungkin untuk kelompok yang lain. Boleh? Siapa yang mau menampilkan? Kita Pak. Ayo silakan. Kita Pak. Siapa namanya Nak? Sagita Pak, mau nampil. Oh, Fitria Sagita. Ya boleh, Fitria Sagita. Fitria Sagita tadi tentang norma hukum ya. Tentang norma hukum ya, silakan Fitria. Pak, baik, tadi saya sudah berdiskusi bersama Rauda mengenai norma hukum. Jadi norma hukum yang pada video tadi adalah pelanggaran lalu lintas. Terjadi pelanggaran lalu lintas, solusinya kalau norma hukum itu kan jelas sanksi dan atas pelanggarannya Pak, seperti kalau melanggar lalu lintas kita bisa ditilang, kalau melakukan kejahatan lainnya yang melanggar norma hukum bisa dipenjara atau dikenakan sanksi denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Itu Pak. Ya oke. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk teman kita ya. Ya, Pak. Jadi itu
pemerintah ya. Nah, jadi semua itu ada aturan-aturannya. Contohnya tadi sudah dipaparkan oleh teman Ananda semua ya, dalam berlalu lintas kita harus patuh terhadap aturan-aturan berlalu lintas ya. Kalau mau parkir jangan sembarang parkir ya, lihat rambu-rambunya ya Nak ya. Nah, oke, baik anak-anakku sekalian ya, karena ini waktu yang membatasi kita ya, waktu membatasi kita. Jadi ada 2 lagi kelompok yang belum tampil ya. Jadi insya Allah kemudian sebelum kita tutup, dari anak-anakku sekalian ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan Nak. Menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan. Nanti Pak. Ya, siapa Nak? Siapa itu? Rita Ya, bisa Pak. ya? Ya, silakan Rita, silakan. Di mana jadi saya menyimpulkan di sini ya Pak, kalau norma itu penting sekali dalam kehidupan kita. Kita harus mematuhi norma-norma yang ada di dalam masyarakat, norma agama, kemudian norma kesusilaan, norma agama, norma hukum, agar terciptanya ketertiban dan ketentraman di dalam masyarakat, Pak. Ya, terima kasih, tepuk tangan dulu buat teman kita Rita ya. Ya, oke. Baik, jadi itu ya Nak ya, kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Jadi di dalam kita hidup dalam keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ya, kita itu harus patuh ya terhadap norma-norma, terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan. Gunanya apa? Supaya kita tidak melanggar hak-hak orang lain ya. Nah, oke, mungkin itu saja anak-anakku sekalian ya untuk pertemuan kita hari ini ya. Jangan lupa untuk pembelajaran kita minggu depan kita akan melanjutkan teman grup 2 yang belum tampil itu, kemudian kita lanjutkan kepada materi yang lain. Maksudnya masih lanjutan tentang norma, yaitu arti penting norma dalam kehidupan ya. Jadi Bapak harapkan kepada anak-anak sekalian ya, jangan lupa belajar di rumah ya, kemudian dan jangan lupa juga bantu orang tua ya Nak ya. Jadi insan-insan yang Pancasilais ya. Nah, oke, itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Ada pertanyaan Nak sebelum kita tutup? Enggak, Pak. Enggak ada ya? Oke. Sudah jelas. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kata-kata yang tidak sesuai pada tempatnya, dan Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.